Hai Sobat Cek Fakta, semifinal ASEAN Cepu 23 2025 sudah di depan mata. Timnas U23 Indonesia akan bentrok dengan rival abadi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di balik strategi Garuda Muda, ada satu senjata rahasia yang mencuri perhatian. Lemparan jarak jauh Robby Darwish. Senjata sederhana ini pernah bikin lawan panik, bahkan bikin Filipina kebobolan bunuh diri. Gimana sebenarnya kekuatan lemparan roket Robby Darwish? Bisa nggak senjata ini jadi pembeda untuk meruntuhkan gajah perang? Yuk kita bedah faktanya bareng Cek Fakta. Subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta bola paling panas. Timnas U23 Indonesia sedang bersiap menulis sejarah baru di ASEAN Cepu 23 ke 2025. Setelah melewati babak grup tanpa kebobolan dan menyingkirkan lawan-lawan tangguh, kini Garuda Muda akan berhadapan dengan Thailand, tim langganan juara di level Asia Tenggara. Laga hidup mati ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK pada Jumat, 25 Juli tahun 2025. Ribuan supporter merah putih siap memadati stadion, memberikan dukungan langsung ke Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, Fernando Ari, dan tentunya Robby Darwish, sang spesialis lemparan jauh yang jadi senjata rahasia. Robby Darwish bukan nama asing bagi pecinta Persib Bandung. Bek kanan 21 tahun ini memang dikenal punya kemampuan lemparan jarak jauh yang presisi dan bertenaga. Jika kebanyakan pemain hanya bisa lempar bola sejauh 10-15 meter, Robby Darwish bisa melempar bola sejauh 25-30 meter, layaknya sebuah tendangan sudut berjalan. Bola bisa meluncur lurus ke jantung pertahanan lawan, menciptakan momen berbahaya hanya dari situasi lemparan ke dalam. Alvendra Dewangga, bek timnas U23 Indonesia, menegaskan pentingnya senjata ini. Sebagai pemain yang juga bisa melempar jauh, Dewangga tahu betul bagaimana sulitnya menjaga fokus lawan ketika bola datang tiba-tiba ke kotak penalti. Itu sangat bagus, karena lemparan ke dalam yang jauh memang melelahkan, tetapi bisa jadi senjata tambahan, kata Dewangga. Ia menambahkan bahwa senjata ini tidak boleh dipakai sembarangan. Lemparan jauh membutuhkan tenaga, timing, dan strategi matang agar tak sia-sia. Yang penting bagaimana pelatih menyusun strategi agar keunggulan itu bisa dimaksimalkan. Lanjutnya, keampuhan lemparan roket Robby Darwish terbukti saat fase grup ASEAN Cepu 23 2025 melawan Filipina. Satu lemparan jauhnya memaksa bek Filipina salah antisipasi. Bola pun malah bersarang ke gawang sendiri, gol bunuh diri yang mengantar Indonesia menang 1-0. Momen itulah yang membuka mata banyak orang. Lemparan Robby bukan sekadar lempar bola. Ia mengubah lemparan ke dalam yang sering dianggap remeh menjadi peluang emas, layaknya tendangan sudut atau tendangan bebas. Dalam sepak bola modern, spesialis lemparan jauh bukan hal baru. Beberapa nama bahkan melegenda karena keahliannya. Rory Delap, Stoke City. Inilah maestro lemparan jarak jauh paling terkenal di Liga Inggris. Delap seringkali membuat panik tim-tim raksasa Premier League dengan lemparannya yang setajam umpan silang. Jonas Knudsen, Denmark, pernah bikin geger Piala Dunia ke 2018. Lemparan jauhnya membantu Denmark mencetak gol ke gawang Kroasia. Thomas Meunier, Belgia, bek yang sering memakai lemparan jauh sebagai alternatif serangan balik. Robby Darwish kini jadi salah satu penerus tradisi langka ini di Asia Tenggara. Tak banyak pemain di ASEAN yang punya spesialisasi unik seperti ini. Kenapa lemparan jauh bisa efektif? Satu, sulit diprediksi. Bek lawan terbiasa mengantisipasi tendangan sudut atau bola atas. Tapi bola datang mendadak dari arah samping membuat marking jadi berantakan. Dua, mengundang kekacauan di kotak penalti. Bola lemparan sering memantul acak. Jika bertemu pemain bertubuh besar atau striker oportunis, peluang gol terbuka lebar. Tiga, menghemat waktu build up. Daripada membangun serangan dari belakang, lemparan panjang langsung memotong jalur ke area berbahaya. Meski ampuh, taktik ini butuh perhitungan. Lemparan jauh menguras tenaga. Dalam satu pertandingan, Robby Darwish tak bisa terus-terusan melempar sejauh itu tanpa kehilangan stamina. Selain itu, jika diantisipasi dengan baik, lemparan bisa gagal. Thailand tentu sudah mempelajari pola ini. Pelatih Jarrod van den Berg harus menyiapkan variasi agar tak mudah terbaca.
Thailand terkenal dengan organisasi pertahanan rapat dan kecepatan serangan balik. Jika Robbie terlalu sering maju untuk lemparan, akan ada celah di sisi sayap. Itulah kenapa lemparan ini harus digunakan di momen-momen krusial. Gerald Vandenberg pun diyakini tak akan membiarkan Robbie bekerja sendirian. Ada Marcelino, Arhan, Kade Aral semua siap memanfaatkan bola liar hasil lemparan untuk mencetak gol pembuka. Target Indonesia di ASEAN Cepu 23 2025 jelas. Juara. Di semifinal kali ini, seluruh fokus tim tertuju ke Thailand, rival sengit di Asia Tenggara. Dukungan penuh puluhan ribu supporter di SUGBK jadi modal tambahan. Kecepatan, pressing, disiplin taktik, plus lemparan roket Robbie Darwish akan jadi senjata rahasia Garuda Muda membongkar pertahanan gajah perang. Lemparan jauh Robbie Darwish membuktikan bahwa dalam sepak bola, detail kecil bisa punya pengaruh besar. Satu gerakan sederhana bisa membuat lawan panik, membuat penonton terkejut, dan membuka jalan ke final. Sekarang tinggal bagaimana Robbie dan Garuda Muda memanfaatkan senjata rahasia ini di waktu yang tepat. Apakah lemparan jarak jauh akan kembali menghadirkan gol dramatis? Kita tunggu aksinya di SUGBK. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah fakta menarik di balik lemparan jarak jauh Robbie Darwish senjata rahasia Garuda Muda di semifinal lawan Thailand. Menurut kamu, bakal efektif gak nih lawan gajah perang? Tulis prediksi skor kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cek Fakta biar gak ketinggalan update Timnas Indonesia terbaru. Garuda di dadaku, Indonesia juara!